warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Opini. Materi kali ini adalah mata pelajaran akuntansi perbankan syariah mengenai pembiayaan dengan akad istisna. Istisna sendiri adalah akad jual beli antara pembeli atau mustasni dan penjual atau sani. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi penjual, dalam hal ini adalah bank syariah, untuk menyediakan barang pesanan atau masnu sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Barang yang termasuk ke dalam akad jual beli istisna adalah barang custom, barang pabrik, barang maklon, konveksi tidak termasuk di dalamnya, kecuali yang memesan memang perlu barang dalam jumlah banyak dan barang tersebut tidak sama dengan barang milik pesanan orang lain. Karakteristik akad istisna: yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, yang berarti barangnya betul-betul baru dan hanya ada satu yang sesuai pesanan dari customer kita. Yang kedua, spesifikasinya sesuai dengan pesanan, bukan produk massal seperti buatan pabrik, maklon, ataupun konveksi. Karakteristiknya jelas, baik itu jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas. Jenisnya apa? Oh, jenisnya mungkin makanan, mungkin produk pakaian, atau mungkin dari segi kualitasnya bisa jadi kualitas grade A, grade B, dan yang lain sebagainya. Nah, istisna dan salam itu hampir sama. Yang membedakan itu apa? Dari pokok kontraknya, salam adalah muslamplihi dan istisna adalah masnu. Keduanya sama-sama barang yang ditangguhkan dengan spesifikasi tertentu. Kemudian dari segi harga, akad salam wajib dibayarkan saat kontrak disepakati, sedangkan istisna boleh dibayar saat kontrak, boleh diangsur kemudian hari. Contoh barang yang boleh diangsur kemudian hari apa? Oh, kita beli barang ke kontraktor atau ke pengembang perumahan sebuah rumah. Rumah ini bentuknya tidak harus sama dengan yang akan dibuat di rumah di sebelahnya. Boleh request, boleh custom, dan boleh diangsur dengan kesepakatan maksimal pembayaran berapa tahun yang harus disepakati di awal kontrak. Untuk sifat kontrak, akad salam mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan istisna mengikat secara ikutan. Yang dimaksud di sini adalah akad salam sudah dari awal mengikat. Mengikat di sini yang dimaksud adalah kedua belah pihak tidak boleh membatalkan kontrak di pertengahan. Sedangkan untuk istisna dijadikan mengikat untuk kemaslahatan kedua belah pihak, terutama bagi produsennya, karena produsen pasti sudah membeli bahan baku, sudah mulai proses pembuatan, sehingga apabila dihentikan di pertengahan maka akan merugikan pihak produsen. Kemudian kontrak paralel, keduanya bisa melakukan kontrak paralel dengan syarat kontrak terjadi secara terpisah, tidak boleh dalam satu jenis kontrak. Satu jenis kontrak ini maksudnya apa? Satu surat kontrak digunakan untuk dua hal sekaligus, harus buat dua kontrak yang berbeda antara pihak A ke B, B ke C. Jenis akad istisna ada dua, tadi di awal sudah sempat disinggung. Yang pertama ada istisna, yaitu akad jual beli antara pembeli dan penjual, sedangkan yang kedua adalah istisna paralel. Istisna paralel di sini dicontohkan, bank bertindak sebagai pembeli ataupun penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain atau subkontraktor untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istisna, hal ini disebut dengan istisna
paralel. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat. Yang pertama, akad kedua antara entitas syariah atau pembeli dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara penjual dan pembeli akhir. Yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah ditandatangani. Untuk lebih jelasnya, di sini kita gambarkan bahwa nasabah di sini adalah pembelinya dan penjual adalah pihak bank. Di sini keduanya melakukan kesepakatan kontrak istisna. Setelah terjadi kesepakatan, penjual akan melakukan proses produksi seperti itu. Ini adalah istisna, sehingga produsen dan penjual itu orang yang sama. Sedangkan istisna paralel, nasabah sebagai konsumen atau pembeli, bank sebagai penjual telah melakukan kontrak dan ditandatangani. Setelah penandatanganan kontrak yang misalkan terjadi pada tanggal 1 November 2021, penjual akan melakukan kontrak dengan produsen tanggal 2 November 2021. Setelah barang jadi, maka barang tersebut akan dikirimkan kepada konsumen atau dalam hal ini adalah nasabah. Rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama, adanya pelaku terdiri dari mustasni dan sani. Mustasni adalah pemesan atau pembeli atau nasabah. Sani adalah penjual atau pembuat atau produsen. Objek akad harus disepakati dalam bentuk barang, manfaat, ataupun yang lainnya, dan terjadinya ijab qabul atau serah terima atas barang atau manfaat tersebut. Sedangkan untuk ketentuan syariahnya itu sama dengan akad salam, yaitu ketentuan yang pertama, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Misalkan, pembelian barang yang akan dibeli adalah berupa baju. Harganya berapa harus sudah disepakati. Mau itu dibayarkan dalam bentuk uang tunai, ataupun dalam bentuk cek, ataupun dalam bentuk giro, ataupun bentuk transfer. Itu juga harus disepakati terlebih dahulu. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah, kecuali nasabah atau pembelinya itu melakukan perubahan spesifikasi terhadap barang pesanan. Dan saat perubahan spesifikasi tersebut terdapat tambahan bahan baku yang menyebabkan kenaikan harga, maka harga tersebut boleh dinaikkan. Tetapi apabila tidak ada perubahan, maka tidak boleh dirubah harganya. Kemudian yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Misal dibayarkan tanggal 2 November, maka harus dibayarkan 2 November. Tidak boleh terlambat. Selanjutnya, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Pembebasan utang yang dimaksudkan di sini adalah barang tersebut boleh tidak dibayar, ataupun nasabah membayarnya dengan cara bank diminta untuk menagihkan uang dari nasabah A yang masih dibawa oleh nasabah B. Ini tidak diperkenankan. Nasabah A yang melakukan kontrak harus membayarkan dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk cek yang benar-benar ada nilainya dan tidak dalam bentuk pembebasan hutang itu tadi. Ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas spesifikasinya, baik dari jenis, ukuran, mutu, kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya. Penyerahan dilakukan kemudian saat barang sudah jadi dengan waktu yang telah disepakati. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima barangnya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Apabila terdapat barang cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar. Hak khiyar di sini adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan kontrak. Yang terakhir, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan, sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Ini di depan tadi juga sudah kita bahas bahwa untuk akad istisna sendiri, hukum mengikat ini terjadi untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan. Oke. Untuk berakhirnya istisna sendiri terdapat 3 hal. Yang pertama, normal, yaitu di mana barang pesanan sudah dikirimkan, sudah menerima uangnya, maka secara otomatis akad istisna ini
akan berakhir. Yang kedua, atas keputusan kedua belah pihak ingin menghentikan kontrak. Dan yang terakhir, pembatalan hukum kontrak. Ini terjadi jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Untuk poin ketiga ini terjadi apabila tidak terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli dan salah satunya ingin mengakhiri kontrak tetapi pihak lainnya tidak ingin mengakhiri. Sehingga pihak A yang ingin mengakhiri ini tadi diperbolehkan untuk membatalkan secara hukum dengan alasan yang masuk akal dan sudah disetujui oleh hukum yang berlaku.